Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, pada menit dan detik hari ini, kita masih diberikan kenikmatan dari Allah SWT. Diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Sehingga kita pada saat ini sampai hari ini kita mengenal Allah, kita bisa mengenal Tuhan kita bisa mengenal kepada siapa kita harus mengabdikan diri kita. Tentunya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita akan mendapatkan pertolongannya, akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, duduknya saya di sini, adanya saya di sini, bukan berarti saya lebih pandai ataupun saya lebih pintar, tapi semua ini terjadi karena pertolongan Allah SWT. Saat ini kita bisa bernapas dengan sempurna, kita bisa bernapas tanpa alat. Ini semua karena bentuk kasih sayangnya Allah SWT. Mungkin di luar sana ada saudara kita, ada kawan kita, ada tetangga kita yang hanya untuk bernapas saja harus menggunakan alat. Inilah nikmat Allah, inilah kasih sayangnya Allah pada diri kita. Tugas kita cuma satu, yaitu mensyukuri nikmatnya. Allah telah janjikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan saya tambah, kata Allah, nikmatnya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang ingkar, tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka azab sangat pedih. Hadirin, tuan-tuan yang mulia yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Amin. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan dunia dan alam semesta seluruh isi, dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Jadi jelas Allah ciptakan dunia dan seluruh isinya ini tujuannya hanya untuk mengabdi kepadanya, untuk berbakti kepadanya. Dan tentunya ada cara bagaimana kita mengabdi kepada Allah SWT. Dan yang bisa kita ikuti dan menjadi tuntunan kita adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jika kita mau selamat untuk dunia dan akhirat, ikuti cara Nabi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin, tuan-tuan yang mulia yang sama-sama mengharapkan kepada Allah SWT, mari sama-sama kita renungkan, kita merenungkan diri kita masing-masing, kita introspeksi diri kita. Sudah seberapa kita mengabdi kepada Allah SWT? Sudah seberapa banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah SWT? Sudah seberapa banyak dosa kita kepada Allah SWT? Jabatan yang menentukan derajat kita di mata Allah SWT. Tapi hanya satu yang menentukan, yaitu iman takwa kita kepada Allah SWT. Amin. Jadi kita sekarang introspeksi diri kita masing-masing. Dan jangan kecil hati dikala kita banyak dosa, bergelimbangan dosa. Karena kata Rasulullah, walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir yang terhampat di pantai,
dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Jadi satu hal yang harus kita lakukan sekarang ini tiada lain adalah bertobat, mohon ampun kepada Allah atas segala semua dosa, atas segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan selama ini. Tuhan-tuhan yang mulia, kalau kita bicara masalah dosa, mungkin dosa yang berkumpul di sini yang paling banyak dosa saya. Cuman mungkin Allah masih tutupin aib saya. Allah masih menutupi aib saya, sehingga rekan-rekan hadirin yang mulia di sini tidak tahu kemaksiatan yang selama ini pernah saya perbuat. Tapi itu tidak jadi masalah bagi Allah. Yang penting kita tahu diri. Kita ini adalah seorang hamba. Di mata Allah kita ini seorang hamba. Yang namanya hamba ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpanya. Tanpa Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan tidak akan jatuh daun yang kering pun tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang mulia, kita ada di sini, tuan-tuan ada di sini, ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkecil hati kita. Biarlah untuk manusia status kita rendah, tapi di mata Allah status kita tinggi. Tidak penting kita dengan status manusia, hadirin yang mulia. Tidak penting. Benar, di mata manusia tetap terkadang masih salah. Apalagi kita salah. Tapi yang terpenting di diri kita, tanamkan dalam diri kita, yang terpenting adalah status kita di mata Allah mulia. Tuan-tuan yang mulia, sekali lagi kita hidup di dunia ini adalah tempatnya ujian. Dunia ini tempat ujian. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kebebasan, ada yang diuji dengan dikurung haknya, dikurung kebebasannya. Tapi itu semua di mata Allah tidak membedakan status seseorang. Sekali lagi, yang harus kita lakukan saat ini adalah kita bertobat kepada Allah SWT. Sama, kami pun yang di luar pun sama. Dikala di luar saya tidak taat dan tidak patuh pada Allah SWT, hina saya, Pak. Hina kami yang ada di luar, Pak. Tapi sebaliknya, tuan-tuan yang mulia yang ada di dalam sini, yang dikurung kebebasannya, tapi lebih taat dibandingkan kami yang ada di luar sana, maka di mata Allah tuan-tuan lebih mulia di mata Allah SWT. Amin. Hadirin yang sama-sama mengharapkan kepada Allah SWT. Tuan-tuan ada di sini, ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah SWT. Kenapa saya bilang bentuk kasih sayangnya Allah SWT? Karena Allah tidak mau membiarkan kita di luar sana berbuat maksiat terus. Allah tidak mau membiarkan kita untuk terlena berbuat dosa, sehingga Allah ambil hak kita untuk kebebasan kita. Allah mengingatkan kita. Allah mengingatkan kita. Hidup ini cuma sebentar, hadirin yang mulia. Jangan terlalu panjang angan-angan kita, seolah kita mau hidup selamanya. Sekarang kita bisa duduk berkumpul di sini, belum tentu nanti malam, hadirin yang mulia. Belum tentu. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan umur kita sampai kapan. Kemarin masih ngobrol, masih ketawa-ketawa, dapat kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia ini bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhirat.
Allah ciptakan kita ini tujuannya bukan dunia, tapi Allah ciptakan manusia ini tujuannya adalah akhirat. Jangan sampai sebentar ini untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti yang selama-lamanya. Akhirat itu ada awal, nggak ada akhir. Kalaupun kita dalam neraka disiksanya di Allah, disiksa oleh malaikatnya Allah SWT di neraka sana, itu ada awal nggak ada akhir, hadirin yang mulia. Kalaupun kita susah di dunia ini sementara, terkurung sementara, ada batas waktunya kita hidup. Tapi ingat, nanti balasan Allah SWT di akhirat sana ada awal tidak ada akhir. Selagi Allah masih sayang sama kita, Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan waktu, masih memberikan umur, mari sama-sama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu yang singkat ini untuk menggapai kebahagiaan yang selama-lamanya. Di mana? Nanti di akhirat nanti. Hadirin yang mulia, terkadang di saat kita sakit baru kita bisa merasakan nikmat sehat. Dan satu sisi jangan pernah kecil hati. Ada sebuah kisah, ada kisah yang dulu bagaimana Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, ulul azmi, orang yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Umar bin Khattab, Pak, hadirin yang mulia, sebelum hijrah, sebelum masuk Islam, apa yang diperbuat? Mungkin pada waktu itu orang yang paling jahat seluruh dunia adalah Umar bin Khattab. Satu-satunya manusia yang membunuh, yang berani membunuh Rasulullah SAW adalah Umar bin Khattab. Tapi di saat dia mendapat hidayah dari Allah SWT, dia masuk Islam, diangkat oleh Allah derajatnya dari yang paling hina menjadi orang yang mulia. Karena apa? Karena dia menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Jadi jangan berkecil hati. Kita yang ada di sini mungkin semuanya ahli maksiat. Kita semua di sini ahli maksiat. Kita ahli pendosa. Kita seorang pendosa. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Selagi napas masih ada di tenggorokan kita, Allah masih Maha Pengampun, Pak. Segera, mari sama-sama kita segerakan diri. Jangan menunggu waktu, jangan menunda-nunda lagi. Tanamkan dalam hati kita, bagaimana kita saat ini, ya Allah saya mau bertobat, ya Allah. Jangan malu nangis di mata Allah, Pak. Di depan Allah jangan malu. Kita dengan manusia aja berani kita menangis tidak malu. Di saat kita minta sesuatu, lihat anak kecil itu. Di saat minta sesuatu mainan ataupun minta makanan pada orang tuanya, sanggup nangis Pak anak-anak itu, Pak. Kenapa? Karena anak itu merasa tergantung. Hidupnya tergantung pada orang tuanya. Begitu pula juga kita. Kita ini seorang hamba di mata Allah. Hidup kita tergantung kepada Allah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Maka jangan malu kita mengemis, merengek kepada Allah SWT. Satu tetesan orang yang meneteskan air mata takut atas dosa-dosanya, maka bagian yang tertetes oleh air matanya itu akan terhindar dari api siksa api neraka, Pak. Ini satu tetes air mata di saat kita menyesali dosa-dosa kita, Pak. Diharapkan, Pak. Ini sangat mulia, sangat dimuliakan. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Sampai kapan kita bentar. Jangan sampai kita pengorbanan kita, susah payah kita ini, hidup yang sangat singkat ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saling mengingatkan. Kita di sini tidak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna manusia ini.
Tapi yang sempurna ini, orang yang merasa tidak sempurna itu yang sempurna, Pak. Kalau orang merasa sempurna, belum sempurna artinya. Karena apa? Allah telah katakan pada hamba-hambanya ini, kata Allah, la haula wala quwata illa billah. Manusia, makhluk hidup ini, makhluk yang saya ceritakan ini, tiada daya dan upaya, kata Allah. Jadi jangan pernah kita merasa mampu. Walaupun saya bisa berbicara ini karena gerakan mulut saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa duduk bukan karena sehat saya, tapi saya bisa duduk di sini karena ditolong oleh Allah. Begitu pula kita semua yang ada di sini. Hadirin jemaah yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa Umar bin Khattab tadi bisa menjadi contoh, bisa jadi tolak ukur kita. Jangan kecil hati. Semua kita yang ada di sini adalah pendosa, tapi jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini memberikan suatu nikmat kepada kita, ini hal-hal yang besar, Pak. Hal-hal yang besar yang nggak bisa diberikan oleh selain Allah kepada kita. Kita kasih contoh saja. Bagaimana napas kita ini? Kita dikasih kesempatan bernapas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Ada di rumah sakit sana, saudara kita, mungkin tetangga kita yang bernapas harus dengan alat, harus dengan oksigen. Berapa harganya? 1.200.000 Pak, satu tabung. Itu habis satu hari semalam habis. Kalau kita bayar kepada Allah setiap hari, berapa miliar yang harus kita bayar untuk bernapas saja, Pak? Tapi Allah memberikan sesuatu gratis, tidak dimintain sesuatu, cuma kita suruh taat. Belum lagi yang lain, Pak. Bagaimana kalau mata ini kita harus pakai kuota, Pak, seperti HP kita, Pak? Hah? Tidak ada yang bisa memberikan nikmat mata dengan melihat dengan seperti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk selain Allah. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan nikmat mata ini, Pak. Tapi terkadang mata kita masih kita pakai dengan sesuatu yang melihat yang enggak haknya. Ayo kita interpretasi lagi. Ya, kita interpretasi, Pak. Bagaimana cuma? Inilah bukti kasih sayangnya Allah kepada hamba-Nya yang luar biasa. Tapi terkadang kita yang nggak tahu diri, terkadang kita yang lupa diri, asing ini nggak terhitung, Pak. Kalau seorang penyair pernah mengatakan bahwa air laut itu, ulama mengatakan air laut jadikan tinta, seluruh ranting yang ada di dunia dijadikan pena untuk menuliskan seluruh nikmat Allah yang diberikan pada diri kita ini, kita nggak akan cukup, Pak. Nggak terhitung. Cuman mungkin selama ini kita sudah terlena, kita sudah lupa. Kita jangan lupa dengan semua nikmat Allah. Ingat janji Allah, Pak. Siapa yang bersyukur ditambah. Siapa yang ingkar, maka azabku sangat pedih. Hadirin yang sama-sama mengharapkan kepada Allah SWT. Tentunya mari kita ingat, hari pembalasan itu pasti ada. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti, Pak. Semua waktu yang kita selama diberikan hidup ini kita pergunakan untuk apa? Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan ditunda-tunda lagi. Kematian yang tidak ada. Sekarang kita sehat belum tentu, nanti malah kita masih lupa. Yang jadi masalah jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum siap. Bekalnya belum ada. Dan ini ada salah satu doa yang dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi kita, oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak apa doanya, Pak? Tahu. Inilah bentuk kasih sayangnya, bentuk cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau ada umatku yang sebelum dia dicabut nyawanya, yang napasnya masih sudah ada di tenggorokannya,
Dalam artian kita sakaratul maut, Pak. Dalam sakaratul maut kita ingat Allah, Pak. Insya Allah Allah pasti mau ampun. Apalagi kita masih hidup. Apalagi kita masih hidup. Dan bagaimana sakitnya sakaratul maut? Rasulullah, manusia yang paling termulia di dunia ini aja merasakan sakit yang luar biasa, Pak. Apalagi kita. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan manusia yang ada jaminan masuk surga. Bagaimana kita nggak risau? Bagaimana kita nggak memikirkan, ya Allah, bagaimana sakitnya nanti sakaratul maut? Manusia yang mulia Nabi besar Muhammad SAW aja merasakan sakit, Pak. Kalau ulama itu tamsilkan sakitnya sakaratul maut itu seperti hanya kita terjun di atas, dari atas turun ke bawah, dan pada saat itu kita memeluk sebuah sembilu, Pak. Tahu sembilu, Pak? Bambu itu yang tajam itu, Pak. Kulit bambu yang dibikin tajam itu, yang rambut pun putus, saking tajamnya. Dan luka yang terkena sembilu itu, Pak, beda dengan luka-luka terkena senjata tajam yang lain. Nyeri luar biasa sakitnya, Pak. Lukanya sedikit, nyerinya seluruh tubuh, Pak. Dan ditafsirkan oleh ulama itu seperti hanya kita terjun dari atas ke bawah, kita meluk sembilu, Pak, sehingga terkelupas semuanya kulit-kulit kita, Pak, sakit. Masya Allah. Dan semua itu pasti kita akan hadapi. Semuanya pasti akan kita hadapi semua itu. Tidak ada manusia yang luput dari kematian.